Oke, selamat malam Dokter, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ini lab yang tertunda berapa bulan ini? Apa sing garai tertunda lah? Iku mu handphonemu. Apa? Gak teli, gak teli. Terus tertunda berapa bulan? Ini malam minggu pas tanggal 1. Ini yang tanggal 1 ini yang menyebabkan Dokter nggak diluluskan ya? Iya, heeh. Lho gak rek, sakjane kudu gak dilulusno. Iku jane anu ae jane. Ya jane gak lulus. Bukan gak dilulusno. Oh. Ancen gak lulus ngono. Iya, iya. Memang nggak lulus, oke siap. Memang nggak lulus. Oh, oke Dok, kita hari ini lanjutkan skizofrenia. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Ya. Sebelumnya tak awali aku dulu aku dulu yang bertanya Dok. Ini ngomongin Trisuryo ndang dikirim. Yo, wes, mari kita meneh, iku lho Cito iku lho takon. Meneh tak kirim buku Body Problem. Yo wes tak kirim wes Jarno iku timbangane maca buku bahasa Arab dek gak jelas wis ngene sing basa Indonesia ae ngono. Mungkin wes ayo. Oh enggak, mungkin dikirimi Body Problem yang bahasa Arab mungkin Dok. Yang bahasa Arab atau ora? Kirim mana bahasa Arab ya? Loh, gelem. Tuh, Cito ono sing bahasa Arab gelem tuh kan tuh. Oke, dimulai dari pertanyaan gitu Dok. Kalau orang delusi itu kan, kan mungkin yang delusi apa? Penglihatan. Iya. Mungkin ya, aku nggak paham ya gini. Kalau orang misalkan ya, aku melihat sesuatu di sini lah, di sini ada gambaran sesuatu. Nah, ketika tak foto, kemudian aku lihat fotonya, apakah di foto itu aku juga melihat delusi yang sama Dok? Apa gimana? Enggak. Oh enggak. Enggak lah. Oh. Anu toh, ya, ini anu kan halusinasi lah maksudmu. Iya. Ini tuh ya halusinasi. Nah, aku ngerti maksudmu halusinasi bukan delusi. Tapi kalau delusi itu enggak ada, tapi kamu ada. Ini tuh delusi gitu, itu ya. Enggak ada, tapi kamu ada-adain. Barangnya itu tidak pernah ada. Gini. Aku sedikit memberikan gambaran antara bedanya delusi dengan yang namanya intersubjektif reality gitu ya, itu ya. Contoh yo, Indonesia itu kan dulu nggak ada gitu ya, kita ada-adain jadi ada gitu. Indonesia itu dulu nggak ada, kita adain jadi ada. Tapi kita juga tahu bahwa Indonesia itu bukan realita yang objektif itu. Oh iya, kalau orang manusia ini Indonesia tidak ada semua, Indonesianya kan tidak ada gitu ya. Ya jadi yang namanya delusi itu beda dengan yang namanya intersubjektif reality. Intersubjektif reality itu kita paham bahwa itu ya kita ada-adain aja itu. Jadi Indonesia Pancasila ini kita ada-adain jadi ada. Suatu saat ya nggak ada gitu. Ya, suatu saat kan nggak ada. Nah, tapi Wim tahun 80 petatar P4 itu delusional Wim. Beneran itu. Jadi ya sampai aku iki wong iki kudu diperiksa nang psikiater iki ngono. Ya, betul. Jadi gini, kita memahami bahwa yang namanya ideologi itu adalah lahir dari pemikiran kita. Terus kemudian ya ideologi itu suatu saat ya nggak ada, nggak relevan lagi gitu ya. Kalau kita memahami ini bukan delusional gitu. Tapi kalau kemudian banyak itu tahun 80 itu Pancasila itu adalah yang terbaik. Dan kita harus yakin, hakul yakin, Pancasilanya tetap ada selama-lamanya. Loh kok niki gendeng kaya apa? Ngono ya. Ya itu diucapkan oleh apa namanya petatar ya itu. Petatar itu yang memberi penataran gitu ya itu. Ya. Itu yang memberi penataran itu petatar. Kalau yang penatar itu yang ditatar gitu ya. Jadi petatar itu apa? Hampir semua bilang gitu, Wim itu. Nah, ini delusi nih ya, karena lo yang namanya ideologi
suatu saat hilang itu ya lumrah gitu ya. Contoh ya, itu ada yang namanya ideologi fasis itu ya. Wah, hebat lah ideologi fasisme itu. Ya, fasisme itu hebat, Pim. Wah, liberalisme sama komunisme itu, walah, gak ono apa-apa nih lah. Di awal-awal tahun 1900-an gitu ya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, mendadak aja fasisme itu hilang. Karena Jerman kalah gitu. Hilang gitu ya. Setelah itu ideologi besar terbagi antara yang namanya liberalisme dan komunisme gitu ya. Itu selama hampir 40 tahun gitu. Hampir 40 tahun. 40 tahun ya. Yang namanya dunia ini narasinya cuma dua. Kalau nggak komunis ya liberal gitu ya. Lah mendadak aja ya. Oh, liberal itu kalah lah sama komunisme itu. Beneran ini. Tahun 70-an ini liberal ini alah wis lah gitu ya. Nah, lah kok mendadak ya. Tahun 80 itu, 80-an akhir runtuh tembok Berlin ya. Tahun 90-an mendadak aja yang namanya Uni Soviet itu buyar gitu. Komunisme tak hilang gitu ya. Hanya sekarang ada satu narasi liberal gitu ya. Nah, itu nih kita memahami bahwa yang namanya intersubjektif reality ini adalah loh ya kita bikin web gitu ya. Kita bikin lambang burung Garuda Pancasila itu lambang yang kita agungkan. Loh ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita paham itu adalah lambang yang dibikin, yang kita sendiri yang bikin itu. Akan jadi delusional kalau kamu ngomong ini. Garuda Pancasila itu ada sebelum alam semesta ini ada lah. Wis loro kon iku. Nah, itu. Kalau sampai kamu bilang Guru Garuda Pancasila ini ada sebelum alam semesta ini ada. Ini adalah asal mula itu ya, alam semesta itu. Sangkan paraning dumadi. Lah wis kon iku delusi lek ngono iku ya wis itu. Itu delusional gitu. Nah, balik lagi ini meneruskan yang namanya delusional tadi. Delusional disorder itu dulu bagian dari yang namanya schizofrenia atau ada yang terpisah gitu ya. Jadi kalau kita ini ngomong sendiri bahwa ya ini gak penting sih sajane ya, gak penting. Cuman gini loh ya, tapi tak jelaskan. Kenapa? Karena ini adalah bagian penting bagaimana dokter itu mendiagnosa ini schizofrenia atau bukan gitu ya. Jadi yang namanya schizofrenia itu schizofren namanya. Schizofrenia itu adalah sakitnya. Kalau kamu nyebut schizofren itu orangnya gitu ya. Jadi schizofrenia ini adalah nama gangguannya itu. Penderita schizofrenia disebut schizofren gitu ya, schizofren. Nah, ini kan kalau sekarang itu yang namanya pedoman diagnosa untuk gangguan mental di seluruh dunia itu pada umumnya itu mengacu pada DSM-5 dan ICD-10 gitu ya. ICD-10 itu International Classification of the Diseases gitu ya. Ya, ICD-10 gitu. Nah, untuk yang gangguan mental ini ada yang pada yang namanya DSM ya, DSM-5. DSM itu singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya gitu. Jadi DSM ini adalah singkatan itu ya. Singkatan itu Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Ini pegangannya dokter sakit mental sak dunia. Dokter modern loh ya. Tapi kayak dokter zaman Mojopahit enggak apa-apa, megang primbon boleh gitu. Tak zaman Mojopahit. Nek ngakune itu kedokteran modern, dokter jiwa apa dokter mental modern, pegangannya itu DSM dan ICD itu ya. Nah, sekarang itu adalah DSM-5 dan ICD-nya itu ICD-10.
Kenapa? Ya, dulu ya ada DSM-4 itu ada gitu ya. DSM-4 itu di Indonesia diadaptasi menjadi PPDGJ 3 gitu ya. DSM-3 diadaptasi menjadi PPDGJ 2 itu. Dan PPDGJ 2 itu pernah itu ya, pernah ada revisi. Jadi ada yang direvisi, PPDGJ 2 itu direvisi. Nah, sejak DSM 5 itu ya, sejak DSM 5 itu pembagian skizofrenia itu lebih sederhana gitu ya. Lebih sederhana gitu ya. Lebih sederhana. Lebih sederhananya itu adalah pada pembagian-pembagian. Gini misalnya, dulu kalau pada DSM 3 misalnya itu misalkan skizofrenia dibagi ada skizofrenia gitu ya. Paranoid, ada skizofrenik paranoid gitu ya. Ada yang katatonik gitu. Jadi banyak gitu. Nah, sekarang itu lebih disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena itu tidak mempengaruhi atau tidak membuat perbedaan yang signifikan dalam pengobatan gitu ya. Karena yang namanya tujuannya sekarang itu adalah diagnosa itu bukan hanya sekedar kepuasan gitu. Emang kok Wim tahun 80 70 itu ya dokter mental, dokter jiwa waktu itu ya. Dokter kesehatan jiwa itu kepuasannya itu pada diagnosa. Wis kalau diagnosanya sebenarnya wis puas. Pasiennya waras apa gak wis sak karepmu ngono ya. Itu ya obatnya podo ae Wim. Ya, obatnya itu podo gitu. Obatnya itu podo gitu. Antara yang namanya skizofrenia, ada yang skizofrenik paranoid itu ya. Ada yang iku podo. Obatnya ya iku. Jadi masih ada diagnosane opo obatnya ya iku. Tapi sekarang beda lagi. Karena apa? Karena penemuan-penemuan sekarang itu lebih mengarah kepada penemuan-penemuan biologi gitu ya. Contohnya ini tadi ngomong geladra gini itu karena kamu bertanya mengenai delusional disorder. Apa delusional itu bagian dari skizofrenia gitu loh ya. Ini adalah kalau antara DSM 4 dan DSM 5 itu beda ya, DSM 5 gitu. Jadi delusion itu delusi itu ada yang delusi tanpa disorder itu ada dulu gitu ya itu. Jadi ada yang namanya gangguan delusional gitu. Ya, gangguan. Tapi sekarang itu yang nggak ada ya. Delusi itu memang gangguan gitu. Kalau gitu ya gitu. Jadi memang lebih mengarah karena bagaimanapun juga itu menganggap yang namanya realita intersubjektif itu sebagai realita objektif itu kognitifmu terganggu gitu ya itu kognitifmu itu terganggu gitu. Ini adalah ini perbedaannya. Kenapa yang namanya delusional disorder itu nggak ada lagi, yang ada ya delusi itu ya, delusional itu. Tidak ada lagi yang namanya delusional disorder harus ada yang namanya pemikiran bizar, pemikiran aneh gitu. Pemikiran aneh jarine wong gak gitu ya gitu. Misale kon iki ngene kan itu. Kamu ngomong ini penunggu pohon ciplukan iki jenis kelamine loro ngono ya. Itu kan pemikiran aneh ngono ya, itu pemikiran bizar gitu. Nah, pemikiran bizar iki gak perlu ngono. Kon wis ngomong penunggu pohon ciplukan iki wis delusional ngono ya gitu. Ngono lho ya. Ini perbedaannya, perbedaan diagnosa. Karena yang namanya DSM itu ya memang untuk mendiagnosa, manual untuk mendiagnosa. Nah, setelah terdiagnosa gitu, lah terus diapakno, lah diobati gitu loh ya. Jadi yang namanya delusional disorder itu sekarang itu tidak lagi dibagi, ada yang
disorder, ada yang enggak gitu. Delusi ya delusi wes gitu ya. Delusi ya delusi gitu. Kalau kita memahami bahwa Indonesia ini ya kita ada-adain itu. Tapi kalau kamu ngomong Indonesia ini ada sebelum alam semesta ini ada, bahkan alam semesta ini ada karena Indonesia lah. Iku wes iki wayahe kontrol nang dokter Santi ngono ya iku. Ini kalau yang namanya apa namanya? Ini kalau yang namanya DSM atau diagnosa menurut manual booknya dokter penyakit jiwa atau kesehatan mental sekarang gitu. Ya itu. Nah, katatonik itu ya tetap aja itu ya. Tapi ada yang namanya di DSM-4 itu ada 2 itu ya. Kalau di DSM-5 ini karakternya itu ada 12 itu ya, 12 simptom itu harus ada semua gitu. Katatonik ini unik. Kamu pernah melihat orang nggak bisa gerak kayak patung, Win? Nah, itu yang namanya schizofrenia katatonik, jenis katatonik itu. Kayaknya jadi meneng ini, Win. Mbok kaplok ya meneng gitu. Itu iya itu. Nah, schizofrenia katatonik begini ini ya, katatonik ini dulu sekarang udah enggak gitu. Itu yang di ECT, disetrum, cedek gini, Win. Disetrum gitu ya. Nanti kenapa orang dulu yakin disetrum itu bisa membuat orang kataton ini membaik gitu itu nanti tak jelasin kenapa ya. Ini dulu waduh lah itu aku mbien moh aku disuruh nyetrum itu aku moh gitu. Jadi dulu waktu koas itu ya, waktu koskap itu apa namanya dokter muda itu koas itu ada di mana kita ada stase atau putaran di rumah sakit jiwa Menur gitu ya. Di Surabaya itu ada rumah sakit jiwa gede itu ya. Meskipun tidak segede rumah sakit jiwa yang di Sumber Porong Lawang itu, tapi gede gitu ya, besar itu rumah sakit jiwa itu. Nah, itu kalau hari Selasa sama Kamis itu pasien-pasien yang kataton itu bahkan yang schizofrenik parano itu di ECT itu. Di ECT setrum loh, jeruet gini, pakai ECT, maka alatnya khusus gitu ya, alatnya khusus itu. Nah, pada pasien-pasien yang katatonik itu ya, schizofrenia katatonik itu emang membaik, Mem. Iya bener itu. Jadi yang habis kaku gitu itu disetrum jebret itu kakunya berkurang gitu itu. Kakunya berkurang. Dulu itu tak cerita nih, ini cerita waktu aku di situ tuh ada pasien schizofren katatonik gitu ya. Mahasiswa ITS mesin semester akhir gitu. Pinter anaknya itu. Oh, kalau kamu ngajak dia itu ngomong fisika, dia itu pinter gitu. Makanya hati-hati Cito itu. Katatonik Cito itu. Itu ya. Itu benar itu yang namanya ini anak ini kalau diajak ngomong fisika padahal itu teknik mesin dia itu. Teknik mesin itu ya. Teknik mesin tapi kalau diajak ngomong fisika teori itu wah nyambung itu. Cuman dia itu schizofrenia. Bener. Wah. Kalau ngomong fisika kayak bukan orang sakit. Beneran itu. Jadi dia ini nggak usah tak sebutkan namanya. Orangnya sekarang masih hidup. Itu ya, sering kontak gitu ya, sering tak hubungin gitu ya. Dia itu dulu katatonik gitu ya. Jadi diem gini. Jadi hari pertama aku datang di rumah sakit, ini kenapa anak ini mukanya kok biru-biru? Apa ditempelengin sama temannya? Apa ditempelengin sama orang lain gini? Karena tidak pernah ada CWM di mana di rumah sakit jiwa itu orang nyiksa orang lain, orang gila nyiksa itu nggak ada, nggak seperti film Batman itu, nggak itu ya. Joker itu nggak gitulah orang gila itu, orang schizofrenia itu nggak gitu. Itu film Joker itu misleading itu menggambarkan bahwa orang schizofrenia itu jahat, nggak ada gitu ya, tidak ada kejahatan terjadi di rumah sakit jiwa dilakukan oleh orang-orang sakit
sakit mental itu nggak ada itu. Yang ada malah ya penjaganya itu bisa jahat itu. Nah, itu tak itu. Nah, ini pasienku ini, Wim. Aku datang hari pertama wajahnya itu biru-biru, aku ditempilingi anak ini ya. Nah, setelah tidur siang itu, ternyata dia itu nggak bisa naik apa namanya, naik dipan itu, naik bed itu nggak bisa itu. Jadi kalau mau naik itu kakinya itu naik satu gitu, 15 menit kan, sikilnya munggah siji gitu. Terus naik lagi itu 15 menit. Jadi setengah jam itu cuman lututnya aja di bed gitu. Habis itu jatuh, gelodak ngono. Oh, biru bengkak. Oh, lah ya gini gitu ya. Nah, suatu saat aku ini bawa gitar. Aku ini nggawa gitar, tak takoni. Kon iso gitaran enggak? Gitu. Manduk-manduk gini. Gitaran. Padahal dia itu kaku, Wim. Kaku, katatun gitu ya. Katatun gitu. Nah, nyekel gitar itu ya. Nyekel gitar itu pertama dia kok kesulitan. Nih, tak jarno. Aku biarin aja, Wim. Akhirnya dia itu sampai lah megang kunci C gitu ya. Kunci C gitu. Kunci C itu terus kemudian nyanyi itu loh, rindu nyanyi lagunya Ebit GAD itu loh, perjalanan ini gitu ya, nyanyi. Nah, lancar, Vin, gitaran itu lancar gitu tuh. Anak ini gitaran lancar gitaran. Satu lagu penuh itu dia lancar, kayak bukan orang sakit gitu itu. Loh, kok iso gitu? Setelah selesai nyanyi, kaku maneh kayak patung lagi gitu. Gitu. Terus tak ngon, nyanyi liane gitu. Ebit maneh. Nah, setelah dia nyanyi 4 lagu, katatonnya itu hampir nggak kelihatan gitu. Ya, tapi ini hanya terjadi pada anak ini gitu ya. Pada satu orang ini. Satu orang ini dia disuruh gitaran, begitu gitarannya selesai, katatonnya hilang gitu ya. Katatonnya hilang. Nah, terus kemudian ya aku laporin aja gitu ya. Aku laporkan aja ke dokternya, terus kemudian akhirnya ya anak ini diterapi, disuruh gitarannya aja, nggak usah di apa namanya, nggak usah disetrum gitu. Iya, disuruh gitaran aja. Tiap hari disuruh gitaran. Nah, akhirnya dia, gitar bagus gitu. Nah, tapi ini hanya terjadi pada anak ini. Nah, penjelasannya ya aku dulu ya nggak ngerti lah, Wim. Baru sekarang ngerti penjelasannya itu baru sekarang. Setelah mempelajari yang namanya neuroscience itu ya baru sekarang. Kenapa seperti itu? Karena ya namanya, nah ini balik lagi ke DSM, katatonia itu harus ada 12 karakteristik, itu harus ada gitu ya. Konteks itu tetap ada. Cuman yang namanya schizophrenia itu tidak lagi dibagi seperti DSM-4 atau apalagi DSM-3 gitu ya tujuannya. Nah, ini adalah yang apa namanya, yang sekarang itu ada. Nah, seringkali kita itu tidak paham, tapi yang ini ya tidak semua kamu itu harus paham sih ya gitu ya. Jadi ya nggak kabeh kon iku kudu ngerti gitu loh ya. Jadi kalau ada orang salah persepsi tentang yang namanya orang schizofren itu, aku males jelas gitu itu. Karena mereka itu mengatakan itu berdasarkan keyakinannya dia gitu. Dikandani malah ngotot, wis tak jarno ae sakarepmu lah gitu ya. Jadi orang-orang sekarang ini seringkali salah dalam memahami yang namanya bagaimana yang namanya schizofren atau gangguan mental secara seluruh itu dipahami oleh kedokteran modern berdasarkan gitu ya. Berdasarkan berdasarkan sains terkini gitu. Sama, jadi ya ICD-10 itu International Classification of the Diseases itu juga berkembang terus menyesuaikan dengan perkembangan sains terbaru terkini gitu. DSM juga gitu. Nah, misalnya kalau kita memahami, ini contoh aja. Contoh yang namanya pemahaman schizofrenia ini, memahami
kenapa schizofrenia itu terjadi gitu ya? Tentu saja jawabannya jelas. Kenapa schizofrenia terjadi? Karena otaknya bekerja secara berbeda gitu, ketimbang orang-orang pada umumnya gitu. Tapi faktornya pun tidak tunggal di otak itu. Misalnya kalau kita berbicara mengenai hal yang baru yang ditemui itu ya. Jadi etiologi genetik gitu ya. Dari dulu kita itu sudah mencatat bahwa yang namanya schizofrenia itu ada hubungan dengan faktor genetik gitu ya. Kenapa demikian? Loh, karena gambarannya gitu. Ini kalau bapaknya kena, ibunya kena, anaknya itu sekian persen kena. Itu statistik gitu ya. Statistik. Tapi dari penelitian genomik gitu ya, atau penelitian genetika itu perbedaannya atau faktor-faktor yang membedakan antara orang yang schizofrenia dengan orang yang bukan schizofrenia itu jelas gitu. Perbedaannya itu jelas meskipun faktornya tidak tunggal gitu. Misalnya yang paling gampang apa? Itu ada bukti etiologi genetik yang signifikan yang melibatkan beberapa gen gitu ya. Seperti protein binding yang disebut dystrobrevin 1 atau DTNBP1. Jadi memang orang kalau genetik itu sukanya nyingkat-nyingkat gini Bu ya. Nyingkat-nyingkat disingkat kedawan mulai diomong gitu ya gitu. Nah, itu apa namanya? Terus kemudian ada lagi yang sama gen protein binding yang hampir selalu hadir pada orang-orang yang namanya schizofrenia itu adalah neuregulin 1 atau NRG1 gennya ini ya. Nah, tapi tidak ada hubungan yang jelas gitu ya. Sekarang itu kalau dulu kita memahami bahwa yang namanya pemahaman kita itu bahwa schizofrenia itu diakibatkan oleh neurotransmitter gitu ya, oleh gangguan neurotransmitter. Tetapi kita sekarang tahu bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara perubahan neurotransmitter dan patofisiologi schizofrenia itu. Padahal dulu itu kita nyetrum ini jebret itu ya. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan lagi antara dopamin dan asetilkolin gitu ya. Gitu ya itu. Nah, sekarang kita memahami bahwa yang namanya tidak ada hubungan yang jelas itu ya. Tidak ada hubungan gitu ya. Yang jelas antara perubahan neurotransmitter dan patofisiologi schizofrenia. Tapi gitu ya, penelitian itu malah menunjukkan bahwa disfungsi dopamin subkortikal adalah mekanisme utama. Loh ya, jadi gini loh ya. Jadi bukan karena perbandingan antara dopamin dan asetilkolin seperti dulu gitu. Jadi yang namanya perubahan neurotransmitter itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya patofisiologi schizofrenia itu ya. Tidak ada hubungannya gitu. Tapi penelitian itu makin banyak makin menegaskan bahwa disfungsi dopamin itu subkortikal ya. Disfungsi dopamin subkortikal adalah mekanisme utama gitu. Nah ya ini salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh kenapa kok kemudian yang namanya klasifikasi di ICD dan DSM itu diubah gitu. Karena kita makin paham gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kalau kita berbicara mengenai melanjutkan gen ya, ini ngomong genetik titik aja ya. Aku ngerti genetika itu memang nggak ada wong dasnya meletek ya. Tapi ini aku ngomong sedikit aja itu ya. Ya. Ini soal genetika itu. Schizofrenia itu kan memang memiliki mode lah ya, mode pewarisan itu, mode kewarisan yang kompleks yang melibatkan banyak gen gitu ya.
ya tentu saja ada proses biologis, ada faktor lingkungan juga, iya gitu. Nah, kontribusi signifikan dari faktor genetik ini untuk apa namanya etiologi skizofrenia ini adalah, nah ini hubungan antara beberapa gen dan perubahan DNA dan apa itu namanya protein spesifik, gitu ya. Itu jelas gitu. Tapi dalam studi genomik dalam skala besar yang baru dilakukan itu telah menunjukkan bahwa varian DNA spesifik dan alel itu adalah pasangan dalam gen itu memberikan resiko gitu ya dan berkontribusi terhadap penyakit ini gitu. Itu loh ya. Jadi misal dan makin lama kita itu makin paham gitu ya. Dunia itu makin paham gitu ya. Makin paham berdasarkan studi genetik misalnya skizofrenia itu adalah sindrom yang poligenik ya, sindrom gitu. Kenapa disebut sindrom? Karena mekanismenya itu belum jelas dulu gitu ya itu. Nah sekarang itu mekanismenya itu mekanisme spesifik, misalnya secara genetik itu ada lebih dari 100 lokus gen yang terlibat pada yang namanya orang yang mengalami skizofrenia itu. Ada loh 100 lebih gen ya yang berbeda alelnya gitu. Ya, itu sudah teridentifikasi gitu oleh yang namanya Genomic Wide Association Study gitu ya. GWAS. Nah, jadi penelitian tentang apa namanya? Riset-riset tentang yang namanya skizofrenia itu sudah banyak gitu ya. Dan obat-obatan itu makin spesifik, makin mengarah gitu. Ya siki yo iku sik titik ae ngomong kon lek ngomong genetik akeh meletek ndasmu ngomong liyane ae yo. Yes, apa mana? Ayo. Ya tadi sih nyambung ke pertanyaan awal dok. Jadi ketika orang halusinasi kan, berarti itu istilahnya hanya di situ aja ya. Jadi tidak bersambung terus menerus kayak tadi di foto ya ada gitu ya. Iya. Sing halusinasi utekmu, kamera itu nggak akan berhalusinasi gitu loh ya itu. Gini loh ya, sekali lagi kita itu sekali lagi ini dijelasno bolak-balik tak jelasno maneh ya, jane bebal kok ya. Ngono ya. Tak jelasno maneh. Yang namanya halusinasi itu apa? Misalnya halusinasi penglihatan, itu apa gitu. Yang namanya proses penglihatan itu, iki ono barang, itu loh kena cahaya, dipantulkan, terus cahaya itu masuk mata gitu ya. Masuk mata, di mata itu diterima oleh retina, dari retina itu ada retina oleh sel-sel apa namanya, rod dan kon itu diubah itu ya. Menjadi data-data kimia gitu. Data-data kimia itu diantarkan ke belakang ya lewat yang namanya nervus opticus atau saraf optik gitu ya. Nah, dari saraf optik itu ke belakang penglihatan kiri dan penglihatan kanan gabung. Loh, ngono ya gitu. Gabung namanya kiasma optika. Nah, terus kemudian menyeberang lagi itu ya, ke belakang lagi yang namanya tractus opticus. Nah, di situ ketemulah sama yang namanya nucleus geniculatum lateralis itu ya. Nah, dari nucleus geniculatum lateralis itu dia disebarkan itu ya, seperti apa? Seperti jala gitu yang namanya radiasi optika ke yang namanya primary visual cortex di belakang itu ya di bagian otak bagian belakang itu yang area 17 18 19 di gyrus calcarina itu adalah visual motor cortex otak yang menerima apa namanya menerima data kimia yang diubah dari retina itu ya itu. Nah, itu ditangkap di yang namanya primary visual cortex gitu ya atau cortex visual primer. Lah, dari situ terus otak itu memproses itu ya. Memproses gambaran data itu
menjadi penglihatan. Tapi melibatkan apa? Melibatkan memori, melibatkan emosi, melibatkan sensorik, melibatkan motorik gitu. Jadi yang namanya penglihatanmu itu bukan hanya gambar yang masuk tadi, tapi otakmu itu ikut memproses itu. Makanya itu ya, makanya misalnya pada saat apa namanya? Pasukannya Cortes itu ya, pasukan Cortes itu loh, apa namanya, orang-orang Portugis dan Spanyol itu ya, orang Spanyol ke Amerika Latin itu kan dia membawa apa namanya, membawa kapal ya, kapal gede galeon itu ya. Nah orang-orang Indian itu nggak pernah lihat kapal atau perahu segede itu. Jadi pikirannya mereka ini bukan perahu atau bukan kendaraan yang mengapung di air. Itu burung besar datangnya dari langit gitu. Kenapa? Ya itu tadi itu ya, memori gitu. Jadi mereka tidak melihat gitu, tidak melihat gitu. Jadi penglihatan itu juga tergantung memori kita gitu ya. Banyak itu. Jadi orang yang menganggap yang namanya perahu itu burung besar itu bukan hanya orang-orang Amerika Latin, orang-orang pedalaman Afrika sana pada saat orang-orang Mesir itu bawa perahu dengan layarnya gede, itu menganggapnya burung juga gitu. Ya mereka tidak menganggap itu getek, rone daerah perahu ya getek gitu ya. Nah itu yang namanya, kenapa yang namanya proses penglihatan itu tidak hanya sekedar menangkap dan menerima gambar itu apa adanya gitu ya. Jadi kognitif terhadap barang itu juga menghasilkan penglihatan gitu. Penglihatan. Lah, yang namanya halusinasi itu tadi, proses penglihatan di otakmu itu jalan tanpa ada rangsangan cahaya yang masuk gitu. Iki gak ono, iki ya misalnya iki apa jenenge kaleng iki gak ono, tapi aku merasa ndelok kaleng iki itu. Aku lihat kaleng ini ada di atas meja. Iku jenenge halusinasi gitu ya. Nah halusinasi itu faktornya juga banyak, karena halusinasi itu faktornya itu jelas adalah hasil kerja otak. Pada saat otakmu itu memungkinkan untuk bekerja secara berbeda, kamu akan sangat mungkin mengalami halusinasi. Misalnya apa? Misalnya kelaparan gitu ya. Kelaparan, kehausan itu memicu orang-orang di padang pasir itu melihat fata morgana itu ya itu. Meskipun fata morgana itu awalnya juga pantulan dari jauh udara, tapi orang yang berhalusinasi melihat itu adalah orang beneran gitu ya. Orang bersayap misalnya gitu itu. Itu berhalusinasi gitu. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali itu ya ada. Terus kemudian kamu kurang tidur gitu ya. Kurang tidur itu juga bisa mengakibatkan halusinasi. Wes gak percaya kon melek olah rong dino rong bengi halusinasi kon temenan itu. Ya itu berhalusinasi gitu. Nah, halusinasi ini ya, jadi bayangin aja. Nah, itu adalah duet maut gitu ya. Duet maut itu apa namanya, perpaduan yang maut kalau kurang tidur plus hipoglikemi. Walah wis iku. Iku ya, kan iku ndelok gendruwo temenan gitu ya. Nah, itu ini adalah gambaran halusinasi. Tapi sekali lagi yang namanya skizofrenia itu tidak identik dengan halusinasi gitu. Meskipun orang skizofrenia itu pada umumnya emang berhalusinasi semua gitu. Gitu loh ya, itu. Enggak sih, Mas kan gini loh, ketika misalkan aku melihat gunung nih ya, melihat gunung, di situ ada pocong lah. Ya, tak foto sih, ya, tak foto, terus aku melihat foto itu juga aku melihat pocong di foto itu gitu loh. Apakah seperti itu juga? Enggak lah, enggak. Mosok kameramu itu halusinasi juga. Yo enggak lah, itu. Mosok enggak, Mas emang lihat kan
Enggak, aku mudeng. Mesti aku melihat objek yang sama. Lihat kuning kan, gunung tak objek dan aku melihat di situ ada pocongnya. Tak foto kan. Nah, ketika aku melihat hasil kamera itu, apakah aku juga berhalusinasi melihat enggak juga? Ya enggak. Ya, seperti itu. Ya enggak. Nek ono buktine iku kon ngomong iki lho pocongane terus bojomu ndi pocongan. Iku jenenge kon gendeng yo ngono. Bojomu gak ndelok kon ndelok iki lho nang foto iki lho ono. Wong liya gak ono ngono. Gini. Bahwa kalau kamu berhalusinasi, bisa aja kamu lihat di foto itu. Ada gambarnya, ya bisa, tapi orang lain nggak lihat gitu. Oh. Ya bisa paham. Oke, itu paham aja. Jadi maksudku bukan kamera melihat hantu, enggak. Maksudnya akunya melihat hantu di foto itu juga sama. Bisa ya, bisa. Lek kon niku lahir tahun 50, kon niku gak kenal pocongan. Pocongan niku iku gendruwo baru gitu ya. Modern. Baru pocongan itu. Postmodern tuh. Postmodern tuh. Postmo. Jadi pocongan itu hantu tahun 70-an gitu. Ya mudah-mudahan. Oke. Itu satu, Dok. Terus pertanyaan yang dari netizen itu, apakah pasti kan udah dibahas ya, otak yang schizofren sama otak orang biasa tuh sama apa enggak otaknya? Iya, jelas gak podo. Sudah jelas ya, misalnya itu ya. Misalnya dari studi genom aja ya, studi genom. Udah jelas tadi misalnya bahwa yang namanya aktivitas dopamin itu ya, aktivitas dopamin di subkortikal itu ya, perbedaan aktivitas dopamin itu jelas-jelas itu merupakan faktor utama dari patofisiologi schizofrenia. Artinya lo ya, dopamin di otak, jadi cara kerja otak kita jadi berbeda gitu ya, jadi berbeda. Udah jelas itu sudah jelas. Hanya saja perkiraan zaman dulu gitu ya. Perkiraan zaman dulu itu karena zaman dulu ya tahun 80 itu ya MRI itu ya masih terbatas. Terus kemudian bagaimana kita mau melihat kadar misalnya dopamin dalam jaringan otak itu juga kesulitan zaman segitu ya gitu. Nah, sekarang itu dengan adanya MR spek ya, MR spektroskopi, terus ditambah lagi dengan MRI fungsional dengan PET scan itu, kita makin bisa melacak itu ya, apa yang terjadi di jaringan-jaringan di otak kita tentang segala macam penyakit, tidak terkecuali schizofrenia ini gitu ya. Jadi sudah jelas sejak lama bahwa cara kerja otak schizofren dengan orang yang pada umumnya tentu berbeda gitu. Tentu berbeda. Hanya saja ini kenapa dianggap schizofrenia ini dianggap penyakit atau karena itu mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu dia dalam berelasi. Dia itu kesulitan berelasi gitu ya. Berhubungan dengan orang lain itu kesulitan. Orang lain berhubungan dengan dia ya kesulitan juga gitu ya. Itu yang menyebabkan yang namanya gangguan-gangguan mental atau penyakit jiwa itu disebut penyakit gitu. Karena memang mengganggu dia gitu, mengganggu dia secara individu dan secara sosial gitu. Kalau secara fisik sama, Dok ya? Apa tadi perbedaan neurotransmitter pengaruh juga dengan orang yang normal? Iya, jelas. Kalau kita berbicara dengan neurotransmitter kan itu fisik gitu ya. Jadi ya tubuh kita ini fisika itu ya. Gitu. Tubuh kita ini fisika itu. Fisika itu. 300 tahun pertama itu belum ada fisika. Setelah 300 takono cito itu ono itu ya. Setelah ledakan besar itu ya 300.000 tahun itu terus kemudian muncullah fisika gitu ya. Fisika itu setelah yang namanya atom-atom ngumpul jadi satu bersenyawa gitu ya, jadi senyawa muncullah kimia gitu ya, itu kimia. Nah, setelah itu gitu ya, sekitar
3,7 miliar tahun yang lalu di bumi ini gitu ya. Kimia-kimia itu berkumpul terus kemudian menjadi biologi gitu ya. Biologi itu yang menyusun tubuh kita gitu ya. Biologi. Asal muasalnya ya kimia dan fisika tadi gitu. Jadi kompleks cara kerjanya ya seperti itu. Otak kita disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum-hukum fisika gitu ya. Tidak ada takhayul dalam otak kita. Tidak ada yang non fisik itu tidak ada. Loh, hasilnya lah iyalah sama komputer itu kan ada barang-barangnya ada menghasilkan gitu ya, software misalnya. Tapi itu kan juga hasil kerja dari benda-benda fisika tadi gitu. Jadi otak kita itu ya memang hasil kerja dari jaringan dan sel-sel yang dibentuk oleh bahan-bahan fisika gitu. Ada atom di situ, ada senyawa di situ ya, yang bekerjanya ya sesuai dengan hukum fisika gitu. Jadi kalau kamu nggak minum gitu ya, loh ya terus lemes itu ya. Minum kebanyakan gitu, natriumnya turun gitu. Hiponatremik, kerja otakmu jadi terganggu gitu ya. Kerja jantungnya juga jadi terganggu gitu ya. Gitu ya. Oke tuh. Jadi pertanyaan khusus sih. Sebenarnya dia pengen tak suruh minum minum paracetamol dok. Apa? Dia mau kok hilang pertanyaannya dia hapus sih. Loh dia. Katanya dia tuh baru putus dari pacarnya dok. Baru putus. Yo, gini, lek baru putus dari pacarnya itu takon Cito lho. Cito itu apa nih? Diputus bolak-balik. Bolak-balik putus. Sebelum jadian sudah diputus dia itu. Coba takon Cito soal putus itu. Kalau Cito itu pengalaman diputus sebelum jadian itu. Kenapa? Dari pacar kenapa? Ya nggak tahu dari pacaran 5 tahun ya sekarang putus. Dia tanya nih cara melupakan seorang. Iku nggak gampang lah begitu. Itu karena gini loh ya. Aku itu kan nggak ngerti lah sehari-harimu itu gimana ya. Nggak bisa lah itu ya. Kita itu tidak bisa memberikan nasihat orang yang kita itu nggak paham gitu ya. Memang ya sudah ya. Memang kalau dianggap bahwa itu mengganggu kehidupan mentalmu, datangilah ke psikolog, ke psikiater yang secara apa namanya profesional itu akan mencari jalan keluarnya gitu ya itu. Lah kamu tanya misalnya sama Cito gitu, Cito pengalamannya ngawur kok mbok takoni ngono. Misalnya lo ya. Misalnya itu misalnya itu. Jadi ya misalnya ini ya yang namanya putusnya itu kenapa, terus apa sebabnya itu kan banyak ya. Terus kemudian latar belakangnya. Nah, itu cerita-cerita seperti itu atau apa namanya perjalanan seperti itu akan digali oleh yang namanya psikolog dan psikiater dan akhirnya untuk mencari jalan yang paling baik lah ya, paling bisa membuat kualitas hidup itu bisa naik gitu ya itu. Sekali lagi jangan tanya gitu ya itu. Berarti untuk sementara minum paracetamol rap nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Untuk sementara. Itu ya. Tapi sementara itu ya, itu untuk sementara untuk mengurangi rasa sakit. Memang iya gitu. Mengurangi rasa sakit itu sudah terbukti kok. Itu sudah terbukti bahwa paracetamol itu bisa mengurangi rasa sakit karena putus cinta gitu. Mengurangi gitu ya itu. Mengurangi lah dosisnya harus dosis aman ya, itu dosis aman 3 kali 500 mg sehari itu. Jangan 3 kali 50 tablet itu bunuh diri jenenge yo itu. Ya itu. Jangan 50 tablet dilek apa. 1 tablet sehari 3 kali atau maksimal 6 kali wes. Dah nggak apa-apa gitu. Gitu ya.
Terus ini dok, apakah orang dengan SIZO harus minum obat seumur hidupnya? Oh, itu tadi ada yang pertanyaan juga, apakah schizofrenia bisa disembuhkan secara total? Yang namanya sembuh itu kan gejala-gejalanya hilang gitu ya itu. Apakah harus minum obat itu ya? Apakah minum obat? Loh ya, kalau nggak minum obat terus nggak apa-apa ya nggak usah gitu. Tapi ada kalanya obat-obatan antipsikotik itu diminum terus ya podo lah sama diabetes itu. Diabetes itu kan minum obat terus. Itu apa diabetesnya sembuh? Iya, ya sembuh karena dia tidak gula darahnya terkontrol kan berarti dia baik ya itu. Gitu loh ya gitu. Jadi yang namanya regulasi diabetes itu bukan lantas terus kemudian nggak perlu obat, nggak perlu. Tapi kalau kita minum obat anti diabetes dan gula darah kita terkontrol, semuanya bagus, nah itu berarti terregulasi. Sama dengan yang namanya schizofrenia ini, gitu ya. Kalau dengan obat-obatan itu semua jadi gejala-gejalanya hilang, keluhannya juga berkurang, bahkan kualitas hidupnya meningkat, ya sudah dilanjutkan gitu obatnya, gitu ya. Beda dok, ini pertanyaan lagi, tolong pertanyaan tok. Sok lanjut meneh berarti. Bisa lanjut Apa? lagi. Ya terus kayak ini, terus pertanyaan iya, yang jawab. Masih akeh. Yo, takon to. Ngono. Oke aneh. Ini kaosnya apa dok? Kok dengerin kaosan, kaos. Iki Kaos. ya. Iku mau anu apa jenenge? Kate ono anu diundang apa undangan dugem. enggak bukan dugem di bawah itu ada acara terus anu apa jenenge klambiku sing biasa iku kotor kabeh ya iki nyaut nyang koper ono iki yo tak saut iki ngono. Oke, pertanyaan ketiga aku lagi mau tanya. Ini seragamnya ra ganti-ganti opo? Seragam putih kan loh. Seragam itu enggak, itu kostum sendiri apa kostum dari apa rumah sakit? Aku main ikut tak wem. Iya. Loh, wem iki kayak klambiku main ikut wem. Jadi Senin, Selasa, Rebo iku ya gitu. Kamis, Jumat, Sabtu tak walik wem. Nah. Ya, Minggu wem tak umbah aku muda. Oh, itu gak teli. Tak kira kuwi kostum pribadi. Enggak. Ayo, sing nyek klambi ku ikut tok. Alah gak teli. Seragam apa? Iki dikeki wim. Dikeki wong sing senengane gawe iki. Oh. Ada sedikit dok. Ada namanya gak itu? Ada namanya. Wonge aku takon, klambimu ku mereke opo? Terus dia ngomong Brunello Cookie Kelly gitu ya, gitu ya. Brunello Cookie Kelly gitu ya, Cookie Kelly gitu ya. Terus bagus, terus aku dikai siji ya, tak terima suwon ya ngono. Uang iku lho. Iya. Jadi kon iku ya ojo mbok kira wong nek ketoke sederhana ngono iku itu iku ngono kan iku lho apa klambine sederhana gawe kaos oblong kon gak ngerti iku regane piro. Iya. Iku aku takon dhewe kaosmu iku apa gitu. Iki Brunello Kelly kok apik kon gelem mah ditawari. Gelem aku tapi warnane putih dikaya warnane putih. Ya wis iki. Brunello cuci tangan cuci kaki. Silakan ada dicek harganya di Google. Nek wis gawe ngene iku iso tuku Facebook. Beda warna dong. Warnanya abu-abu kalau Facebook itu abu-abu. Nah, putih apa? Ya iku merek iku. Oke. Wis dok. Ini pertanyaan terakhir dari Dian. Kapan live karo Dian jadi ini? Hah? Kapan live karo Dian? Anu itu tak kon. Dian walau Dian ayo Dian iku engko ae. Tak iku ayan, sean. Kapan? Dian iku awan-awane ojo bengi-bengi. Aku emosi aku ambek Dian iku. Loh, kontak kanan yo. Dian iku Dian mancing emosi gitu. Tak kira mancing gairah bukan.
Wah, lu dia nih mancing emosi ya, lo takon pisang, takon pindo, begitu takon ping telu kudu ngamuk aku. Sakit dok, ojo dok. Gue para feminisme ngamuk. Ya pasti kok Yan, kapan Yan? Wem, aku minggu ngarep nang anu Wem, nang Jakarta Wem. Rodok suwe seminggu. Ono anu Wem, ono pertemuan ilmiah tahunan dokter bedah saraf mulai tanggal 4 tanggal awal aku tanggal 4 sampai tanggal 10 itu. Makasih dokter hari ini, makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.